Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube Ilham Atin Channel. Kali ini dalam program terbaru teman-teman sekalian, yakni podcast SDP, yakni suka duka perkuliahan. Kali ini kita sudah mengundang salah satu mahasiswa, ya kan, salah satu itu yang akan membicarakan berkaitan sama apa sih suka duka versi dia. Nah, di samping kita sudah ada Kak Rangga, ya kan. Silakan Kak Rangga. Oke, perkenalkan, nama saya Rangga Dewi Putra dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah, Pak. Nah, itu dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah. Nah, kemudian sekarang semester berapa Kak Rangga? Ya, baru semester 1, Pak. Baru semester 1. Asal dari? Asal dari Kabupaten Lahat, Pak. Kabupaten Lahat. Anak rantau ini. Anak rantau, teman-teman sekarang. Kemudian, kenapa kepikiran mau masuk di UIN nih? Ya, karena termotivasi aja gitu, Pak. Salah satunya ya prodinya itu sangat mendukung sekali itu. Contohnya perbankan syariah. Ya. Dari dulu emang pengen masuk perbankan? Ya, pengen. Kemarin masuk sini jalur apa Kak, kalau boleh tahu? UM, Pak. UM. Ya. PTKN. Nah, oh, ya. PTKN. Ya. Masuk perguruan tinggi. Jalur tes. Ya. Jalur tes. Nah, itu. Jadi UMPTKN ya teman-teman sekalian, emang bener-bener ini jalur tes Kak Rangga masuk ke Prodi Perbankan Syariah. Kemudian kelasnya Kak Rangga tadi SPS 5, Pak. SPS 5, jadi tengah-tengah ya? Iya, tengah-tengah ini. Nah, kemudian Kak Rangga berkaitan sama tema kita suka duka. Kira-kira harapannya dulu di Prodi Perbankan Syariah itu apa sih Kak Rangga yang ingin didapatkan? Yang pertama ya itu ilmu pengetahuan dan pengalaman itu, Pak. Karena bagi saya jadi seorang ekonomi itu harus mengembangkan diri lebih baik lagi, Pak. Karena ini, Pak ya, saya kan dari SMA ini. Seharusnya kan apalagi SMA-nya itu IPA dan saya ingin belajar pengalaman yang lebih baru, Pak. Karena di IPA kan tidak ada pelajaran seperti contoh di ekonomi kan akuntansi dan lain-lain sebagainya, Pak. Dan saya ingin menggali lagi skill saya di bidang ekonomi ini, Pak. Itu salah satu ya, kenapa yang benar-benar mau ke fakultas ekonomi, apalagi dari background pendidikan dari umum ya Kak Rangga ya. Nah, kemudian Kak Rangga sekarang sudah masuk pertemuan ke kurang lebih 10-an. Apa sih sukanya dulu? Ya, pengetahuan akademik yang pertama. Yang kedua itu relasi kita itu berkembang, Pak. Apalagi kan di SMA dengan perkuliahan ini sangat beda. Dikarenakan kalau di perkuliahan seperti contoh saja di setiap fakultas itu kan memiliki sebuah organisasi dan di situ kita untuk wadah kita untuk mengembangkan minat dan bakat kita, Pak. Seperti contoh seperti di fakultas kan ada labs untuk mengembangkan dan mempelajari tentang skill akuntansi dan lain-lain gitu, Pak. Berarti ada organisasi yang ditawarkan Kak Rangga. Kemudian Kak Rangga ikut organisasi apa? Yang pertama Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas dan Himpunan Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah. Oh, ada dua ya? Iya, Pak. Ada dua. Nah, itu ada dua, teman-teman. Kak Rangga tidak cukup di dunia kelas, tapi juga di dunia organisasi itu. Kemudian duka, nah ini penting nih. Dukanya apa Kak Rangga kira-kira, boleh lah di-spill? Yang sangat ini untuk anak rantau ini terutama. Boleh ya. Karena dari kecil, dari SD sampai SMA itu nggak pernah pisah sama orang tua ini, Pak. Dan tahu-taunya kuliahnya kan beda daerah gitu. Dan paling sulit di hari pertama itu sampai sekarang ini rindu gitu dengan desa, terutama dengan orang tua. Lebih kepada apa ya? Kayak masih apa kata orang itu sebutannya culture shock ya. Jadi anggapan itu masih belum bisa move on ya, dari yang apa ya kita sebelumnya. Nah, kemudian Kak Rangga, bagaimana cara Kak Rangga mengatasi itu kerinduan itu? Dengan ya kan sekarang kan ada gadget gitu kan, Pak. Setiap minggu biasanya kan video call dengan orang tua, ngasih kabar ke orang tua dan lain sebagainya, Pak. Oh, berarti dia lebih kepada jarak jauh ya? Iya. Jarak jauh. Seberapa sering sih Kak Rangga hubungi orang tua atau berbicara masalah orang tua? Seminggu itu kadang 2 kali. Ya, kadang kan tidak pernah gitu, Pak. Tidak pernah ya kadang. Ya karena di desa saya itu sinyalnya, Pak.
dan itu sulit untuk menghubungi orang tua aja. Karena memang keterbatasan dari infrastruktur tadi salah satunya sinyal. Kemudian pada saat momen kapan Kak Rangga tuh menghubungi orang tua sekarang? Apakah hanya pada saat momen uang kurang? Ya, terus jujur aja Pak ya. Ya itu pertamanya memang menghubungi orang tua itu untuk meminta uang, karena ya mau biaya transportasi seperti bensin kan, kalau kehabisan kan kita tidak bisa ngampus itu Pak. Kira-kira berapa banyak uang yang diminta sama orang tua tuh? Siapa tahu bisa menjadi gambaran yang bagi apa ya, kita sekarang gambarannya Karangganya bagi orang yang belum merantau ya. Ya karena sulit untuk manajemen uang tuh Pak. Nah, jujur itu sulit sekali itu. Berapa itu ininya? Spill ini. Oke. Saya dikirim itu mingguan Pak. Karena kalau bulanan itu belum sanggup Pak, karena sulit mungkin manajemen uang itu sendiri. Berapa tuh mingguan tuh? Ya 300.000 Pak. 300.000. Ya, itu minggu. Untuk alokasi ngekos di sini? Ya ngekos itu beda lagi Kak Pak. Ininya, itu hanya untuk uang saku. Ya uang saku seperti bensin, jajan, makan dan lain-lain itu. Kayak living cost tuh di luar itu ya. Kalau kebutuhan kuliah, fotokopi, ngeprint masuk ke situ? Ya masuk situ tadi Pak. 300.000 tadi. Kuliah dari Senin sampai Jumat Pak. 5 hari ya? Ya 5 hari. Berarti kira-kira per hari berapa tuh? Ya per hari sesuai sih. Kalau memang lagi kan di rumah kan biasanya nyetok gitu Pak ya. Lagi mau bikin nasi, terus ada lauk di rumah ya nggak jajan gitu. Rata-rata sehari itu bisa 50.000. Kurang sih Pak, 35 kadangan. Ya mungkin di hari-hari tertentu ada 50 gitu. Berarti nggak rutin, nggak rutin per hari. Selagi masih bisa ditahan. Jangan sampai teman-teman sekalian harus ketahui bersama, jangan sampai minta duit terus sama orang tua, kemudian kita menyiksa diri, kita tabung tuh hanya untuk membeli kebutuhan kita yang benar sekali, kita inginkan. Jangan sampai kayak gitu ya. Menyiksa diri namanya itu adalah pelit, bukan hemat tuh kan. Pelit itu menyiksa diri. Nah itu yang pelit. Kalau hemat tuh sudah terpenuhi kebutuhan dasar kita, kemudian ada kelebihan yang kita tabung. Ya, kita tabung. Kemudian Karangga ada lagi nggak yang ingin disampaikan, duka yang lainnya itu? Duka sebagai anak kos mungkin? Ya, kos kan ini kan? Ya. Pertama ya jadwal kita itu bangunnya itu kita sendiri yang mengatur. Jadwal tidur, jadwal bangun biasanya kan setiap di SMA, SMP itu kan dibangunin tiap pagi. Jadi kita harus mengatur. Ini jam 10 nih tidur nih. Setel alarm gitu jam 4.20 sekalian subuh gitu Pak. Dan yang kedua itu ya memanajemen uang tadi Pak, karena sulit gitu Pak. Hari pertama dikirim nih ya 300.000, aduh nih gimana ini uang ini. Seperti itu Pak, sulit untuk manajemen itu. Dan ya belajar kan malu dong, anak ekonomi nggak bisa ngatur uang. Nah itu ya. Apalagi nanti belajar mata kuliah manajemen keuangan. Kemudian Karangga dikirim via bank kan? Ya, via bank. Kemudian sekali ngambil itu berapa pecahannya? Pecahan 50-an. 50. Ya. Berapa kali ngambil sehari? Ya langsung diambil. 300. Ya langsung diambil. Nanti disimpan Pak. Di mana simpan? Ya di rumah Pak, di lemari gitu. Nggak takut rayap? Nggak aman. Teman-teman hati-hati kalau kita ngambil duit langsung full semuanya itu otomatis gereget gitu. Iya itu apa ya, nafsu tadi Pak. Hawa nafsu kita tadi ingin membeli sesuatu. Pasti. Apalagi kita kan kadang kita jalan sama kawan nih, ada yang lagi hits nih apa itu makanan apa kan barang itu. Iya. Rasanya itu ingin membeli itu Pak. Pengen. Iya. Tapi pernah beli. Ya, ada nabung-nabung juga dari situ? Untuk nabung sih sulit Pak sebenarnya. Jadi 300.000 itu emang untuk operasional perkuliahan. Operasional perkuliahan gitu. Belum sempat untuk nabung ya. Paling-paling kalau misalnya pengen nonton ke bioskop. Ya. Dari duit itu? Dari duit itu Pak. Oh, kalau kurang nambah lagi kan? Iya. Paling kalau misalnya teman-teman seperti Karangga ini misalnya sudah dijatah dari Karangga, misalnya aku seminggu cukup 300.000. Berarti bagaimana caranya agar ini cukup? Iya benar. Jadi nggak makan?
Nah itu jadi persoalan itu Pak. Pernah ada momen-momen seperti itu berarti? Pernah. Di minggu kemarin ini. Minggu kemarin kan 300.000. Terus banyak kegiatan organisasi. Kemarin itu sempat ikut pemilihan Bujang Gadis kan, Bujang Gadis Win. Alhamdulillah nggak lulus. Ya, alhamdulillah nggak lulus. Karena kan setiap hari itu dari 3 hari berturut-turut itu dari pagi sampai sore itu kan di luar terus Pak. Jadi mungkin ya pengeluarannya itu lebih banyak. Di hari Sabtu kan setiap pengiriman biasanya Minggu Pak saya Pak. Di hari Sabtu tinggal 15.000 Pak. Terus gimana? Ada 1 hari kan waktu tunggu itu. Ya saya beli mie goreng. 3 kan 10 mie goreng. Terus untung masih minyak masih ada, terus beras masih ada. Jadi ya aman-aman aja gitu. Masih aman ya? Tapi uang mau jajan keluar itu nggak ada lagi. Berarti banyak kan jadi kaum rebahan ya hari Minggu. Iya. Kondangan nggak ada kondangan? Nggak. Orang-orang ke kondangan, nggak dapat makan ayam. Nah kemana sekarang nggak? Sudah menarik ya berkaitan sama kayaknya lebih kepada kesannya ini dukanya anak kosan ya sebenarnya. Iya. Tapi memang ngaruhnya kepada kita ngekos pasti karena kuliah kan salah satu. Apalagi nggak ada keluarga di sini kan. Apalagi Kak Rangga sebagai pendatang. Nah kemudian Kak Rangga kalau misalnya tadi anak kos-kosan, sukanya dulu sekarang anak kos-kosan tuh mengajarkan apa sekarang? Suka anak kos-kosan? Ya, mengajarkan kita tuh untuk apa kalau kita ngekos itu? Untuk mandiri terutama. Karena dari segi kita mencuci baju itu kan kita sendiri itu. Iya. Saya nggak pakai laundry soalnya Pak. Biasanya di rumah? Apa? Di rumah biasanya baju-baju kotor? Ya saya sendiri nyabun gitu. Di rumah? Ya. Di lahan? Oh di lahan itu ya orang tua Pak. Orang tua berarti pokoknya terima beres ya. Iya. Keranjang nanti dicuci oleh orang tua, pokoknya sudah siap lagi untuk dipakai. Ya. Pada saat di sini benar-benar. Ya benar-benar gitu. Belajar dari nyuci, setrika itu kita sendiri gitu. Wow. Sampai ini buka tutorial YouTube gitu, cara mensetrika baju. Habis itu dapat tutorial. Iya dapat. Ada gosong nggak baju? Gosok. Gosong. Nggak ada Pak, aman. Ya. Tapi kalau apa lihat Rangga ini, kan ini teman-teman sekalian, kami kan memang mengajar kelasnya Rangga nih. Kami lihat tuh Rangga dibandingkan teman yang lain dari segi penampilan lebih beda dari yang lain. Pertama dari segi pakaian, kedua dari segi rambut. Itu kenapa Kak Rangga ini memutuskan untuk seperti itu penampilan? Pasti ada yang ingin dicapai kan dari situ. Gimana? Ya karena saya membaca dari suatu artikel itu Pak ya. Ini nggak apa-apa ya Pak, santai Pak. Santai. Sesuatu yang kita ini ingin sukses gitu, kita harus lihat dari penampilan Pak. Karena penampilan itu lebih penting Pak. Karena kan dari anak perbankan nih, nggak mungkin kalau kita bekerja di bank, pakaian kita lusuh, dari gosokan kita, baju kita kusut, itu nggak mungkin ya Pak ya. Jadi ya saya belajar dari perkuliahan ini agar nantinya kalau terjun ke dunia pekerjaan di bank terutama itu terbiasa gitu Pak. Jadi nggak belajar lagi nih gimana nih cara masukin baju gitu kan. Oke. Dari sekolah berarti memang? Ya memang dari SMA seperti itu Pak. Oh berarti emang bawaan dari sekolah kemudian juga diaplikasikan untuk di perkuliahan. Kemudian kalau baju, rambut memang nggak suka sama yang panjang-panjang? Nggak. Ini risi. Apa nganggu gitu kalau panjang risi gitu. Ini salah satu contoh teman-teman bisa ditiru dalam hal berpakaian, kemudian juga dalam hal penampilan rambut. Berarti kita masuk ke perbankan, emang perbankan itu lebih mengajarkan kepada kesiapan kita penampilan yang bagus. Nah itu salah satunya. Kalau tidak diajarkan oleh dosen kan kita sendiri yang menyadarkannya itu. Sadar diri. Sadar diri ya. Terserah orang lain tidak kita seperti apa, tapi kita sadar diri. Apalagi misalnya Karangga sudah siap kemarin itu pada saat pemilihan Bujang Gadis kan, salah satu penampilan kan? Ya betul itu. Penampilan. Kemudian Bujang Gadis fakultas nggak diikuti Pak Karangga? Oh kan kemarin itu kalau putra putri Febi kemarin kan ya kami kan belum masuk gitu Pak. Oh iya. Kami ospek itu kemarin bulan 8. Jadi pemilihan itu kan sebelum bulan 8. Iya bulan 7. Ya mungkin dicoba di tahun depan. Iya bisa masih bisa Pak. Tapi yang pasti ini pengalaman. Pengalaman ya. Pengalaman itu adalah guru yang berharga. Kemudian kos-kosan sudah nih. Kayaknya nanti kita adakan momen tertentu membahas tentang apa problematika
anak kos-kosan sebenarnya. Oh iya, sebenarnya. Cuman di sini kita akan kembali lagi kepada sisi judul konten kita teman-teman sekalian, yakni perkuliahan. Nah, apa dukanya pada saat Kak Rangga di kelas? Tuntutan untuk mengerjakan tugas, karena di perkuliahan ini beda dengan SMA. Banyak sekali tugas. Jadi makalah ya, terutama makalah itu, Pak. Karena belajar makalah itu sulit, Pak. Bagi saya, karena di SMA, mungkin SMA saya sendiri ini, sistem pembelajaran persentase bahkan menggunakan makalah itu jarang sekali, Pak. Jarang. Ya, jadi kita sendiri yang belajar gimana sih buat makalah, terus cara mempresentasekannya biar optimal gitu. Iya. Itu ya. Jadi emang sesuatu hal yang baru ya. Ya, presentasi itu baru sekali itu, Pak. Baru sekali. Itu pun kami bikin kontennya teman-teman sekalian, bagaimana sih? Kami kan memang mengajar itu memang sudah beberapa semester ini memberikan tugas presentasi kepada mahasiswa. Ini ada kontennya di ujung sini, ya kan? Jadi sebenarnya apa sih tujuan dosen melakukan tugas presentasi? Tapi jangan disalahartikan dosen jarang masuk, kemudian hanya suruh mereka untuk presentasi aja. Itu masuk konten kami juga pembahasan. Kemudian menurut Kak Rangga, perkuliahannya semacam itu ada tugas-tugas. Kira-kira setuju nggak itu? Tugas-tugas presentasi. Nah, presentasi. Sangat setuju. Sangat setuju itu, Pak. Kenapa itu? Karena seorang mahasiswa kan ingin terjun nih ke dunia masyarakat. Nggak mungkin kalau kita tidak memiliki bekal seperti public speaking. Benar itu. Karena contoh dari seorang mahasiswa itu adalah dari segi dia berbicara. Orang yang berpendidikan, cara berbicaranya itu beda dengan orang yang tidak berpendidikan gitu, Pak. Benar. Terus ada nggak temannya Kak Rangga yang belum sekarang masih buat apa sih kuliah tuh? Ada nggak mau disampaikan sama teman-teman Kak Rangga? Oh ya. Pasti akan nyampe ini. Ya. Dia untuk yang buat apa sih kuliah kata gitu. Ada sih. Nah, coba sampaikan dulu. Ya, kita gini, dia itu kan berpikir bahwa kuliah ini buang-buang uang saja. Padahal katanya kan, untuk apa sih kuliah? Nantinya jadi pengangguran. Itu adalah pikiran seorang yang tidak pernah sekolah nih, tidak berpendidikan. Perkuliahan ini kan sudah dibicarakan dari beberapa tokoh-tokoh besar. Perkuliahan ini bukan menentukan suatu pekerjaan. Perkuliahan ini kita ini dilatih untuk lebih tahu lagi nih. Lebih banyak lagi pengetahuan umum, terutama di program studi kita masing-masing, gitu, Pak. Jadi emang benar-benar Kak Rangganya memang melatih pola pikir kita, bagaimana kita kritis atau tidak. Agak kritis, lebih kritis. Kadang-kala kalau misalnya kita itu, mohon maaf ini reuni sama teman-teman kita, kadang-kala kita itu agak susah untuk satu frekuensi ya. Ujung-ujung kita juga harus membaur sama mereka, jangan sampai kita itu terlalu tinggi, otomatis itu ditinggalkan. Ngomong apa sih dia itu menjadi dilema kita semua. Makanya di mana kaki kita berpijak, di situ langit dijunjung, kita akan menyesuaikan. Itu kira-kira. Jadi kalau misalnya sekarang orang bilang buat apa kuliah, penting kuliah itu. Iya, sangat penting bisa. Itu investasi ilmu pengetahuan bagi yang benar-benar niat dan serius. Iya, benar. Jangan sampai misalnya dia sudah kuliah karena terpaksa, ujungnya jarang masuk ya teman-teman sekalian, kemudian minta duit sama orang tua rutin, nilai anjlok tapi pernah dilaporkan. Nah, itu yang jadi persoalan. Sudah terkendala. Nah, itu jangan sampai ditiru. Sudah banyak contoh kasus seperti itu teman-teman sekalian. Dan menurut Kak Rangga, duka yang lain ada Kak Rangga yang bisa di-share di sini? Entah sesama teman, entah untuk dosennya. Untuk dukanya ada lagi nih, satu nih terakhir ini, Pak. Boleh. Teman sekelas, karena bagi saya pemikiran teman-teman sekelas itu berbeda sekali, Pak. Dalam hal? Dalam hal pemilih ini berbaur. Karena di dalam kelas, kan di kelas kami kan 48 mahasiswa. Seharusnya kan bersatu. Satu suara. Ya, satu suara. Tapi kenapa sih dalam kelas ini mecah-mecah semua? Seperti circle gitu. Padahal kan di perkuliahan tidak ada sistem ranking bagi saya. Tidak ada kan, Pak? Benar kan? Nggak ada ranking. Nilai besar semua bisa dong lulus? Bisa. Bisa. Itu kan kalau misalnya paling
melihat itu berkaitan sama akumulasi semua nilai. Dia nanti pada saat wisuda nanti dia masuknya lulusan terbaik atau tidak. Itu saja sih. Kalau di dalam kelas tuh cara keseluruhan tuh memang pada dasarnya itu menjaga kekompakan kelas sepertinya. Kadang-kala ada dosen itu yang tersinggung atas kelas ini nih nggak bagus ya, misalnya di pada saat pelajaran tidak memperhatikan dosen, kan bisa ujung-ujungnya semuanya kena imbas ya. Makanya itu di sini peran penting kekompakan kelas. Kompakan kelasnya benar. Iya, kompakan kelas. Kemudian juga apalagi ya, orang-orang yang misalnya itu notabene itu pengen ngerusak keharmonisan, itu bahaya itu. Mahasiswa di kelas mungkin terutama kelas saya ya, SPS 5 ini. Nah, sudah spill ya SPS 5. Mereka itu kurang sadar diri bahwa mereka itu adalah mahasiswa, bukan seorang siswa. Karena mungkin kan Bapak kan mengajar di kelas kami. Setiap dosen masuk itu seperti apa? Ada yang berbicara sini, ada yang berbicara sana. Itu kan seharusnya sangat-sangat tidak mencontohkan seorang mahasiswa. Benar-benar itu fokus masing-masing. Ya. Itu perlu dibelajar itu cara menjadi mahasiswa yang lebih baik itu. Iya. Itulah makanya itu apa ya? Lebih kepada menghormati untuk bicara di depan. Nah, kemudian Karangga berkaitan sama kalau kayak penugasan tuh Karangga kira-kira ada tugas presentasi kan? Ada. Apa dilemanya kalau misalnya kita ada kelompok presentasi sama teman-temannya? Ada nggak misalnya itu yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik? Ada. Gimana? Jujur ya ada. Dari segi alasan terutama. Ini nih ada tugas nih, kita presentasi dong. Kita bikin nih di mana? Di perpustakaan apa di mana? Oh, saya ada kerjaan nih. Nanti saja. Itu kan menunda-nunda waktu, Pak. Ya akhirnya lama-kelamaan dia tidak mengerjakan, ya kita sendiri saja mengerjakannya. Ujung-ujungnya nanti dia minta tugas. Mana sih tugas kita yang kita akan presentasikan, padahal dia tidak mengikuti kekerjaan samaan tadi, Pak. Iya. Berarti terima bersih ya? Iya, terima bersih. Dia nggak ada effort untuk ngasih duit untuk fotokopi apa ngeprint, nggak ada. Beli snack nggak ada. Emang benar-benar penumpang gelap itu ya. Taruh nama aja di situ. Nah, ini PR ya bagi kita semua, bagi yang memberikan tugas tersebut harus di cross check juga. Bagaimana tupoksi masing-masing setiap anggota. Makanya kalau misalnya presentasi Bapak akan tanyakan tupoksi setiap orang-orangnya apa saja di bagian pengerjaan kelompok itu, karena penting ya untuk kekompakan itu di salah satunya. Nah, kemudian Karangga ada nggak sukanya di kelas Karangga itu? Ini pasti mereka nonton. Sukanya? Suka dari kelasnya itu SPS 5 itu. Sebagian dari teman-teman ya suka. Karena ada juga sih sebagian, mungkin dari 100 cuman 20% yang memang benar-benar ingin kebersamaan. Berarti dari 40 berapa? 48 anggap 50 ya. Berarti hanya sekitar 10-an. Iya, 10-an gitu. 10-an. Nah, itu ini menjadi PR penting bagi kita semua. Mumpung masih ada waktu Karangga ya. Walaupun masih semester 1, teman-teman sekalian, kita tuh masa transisi sih sebenarnya. Dari siswa menjadi mahasiswa. Mana sih benar-benar yang pas atau tidak pas untuk dilakukan. Jangan sampai nanti dosennya tersinggung, ya kan teman-teman sekalian, ujung-ujungnya nanti mendapatkan kerugian kita. Dalam artian nilai ya salah satunya itu ya kira-kira. Nah, kemudian Karangga ada nggak pesan yang ingin disampaikan? Untuk mahasiswa baru nih terutama nih. Boleh. Tinggalkan kebiasaan buruk di sekolah SMA karena itu akan mengganggu kita di masa perkuliahan. Jadi jadilah mahasiswa yang benar-benar baik, berpikir kritis, dan juga selalu peduli dengan sesama. Nah, itu kira-kira. Kemudian Karangga terakhir, ajakan Karangga untuk siswa-siswa di sana untuk kuliah di UIN. Oke, untuk siswa-siswa dari manapun di seluruh Indonesia, ayo kita bergabung di Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Dari 9 fakultas nih teman-teman semua, terutama fakultas ini sudah berstandar internasional, ya kan Pak? Target kita target kita. Jadi dari prodi, dari fakultas sudah bagus, akreditasinya dan akreditasi terutama ya bagus semua. Di kampus A dan di kampus B ini semuanya bagus. Jadi ya bergabung dan
jadilah mahasiswa yang baik nantinya untuk bangsa dan negara. Wow, itu kira-kira jadi teman-teman, ya kan? Kami mohon doanya juga ini dari kami selaku keluarga besar Fakultas Ekonomi Islam. Secara umumnya ini adalah UIN Unepata Palembang. Sekarang Karangga kita lagi pada saat take video yang dilakukan, kita sedang mempersiapkan akreditasi perguruan tinggi Karangga. Harapannya nanti minta support bagi teman-teman sekalian. Semoga UIN Unepata Palembang mendapatkan predikat unggul Karangga. Amin. Itu harapan kita semua. Itu ya, mohon doanya, mohon supportnya juga agar lancar selama proses pelaksanaan Karangga. Insya Allah nanti akan dilaksanakan hari Jumat, Sabtu dan Minggu. Nah itu kira-kira. Oh, Jumat, Sabtu, Minggu. Ini Jumat, Sabtu, Minggu ini. Nah kemudian bagi teman-teman yang ragu lagi untuk kuliah di UIN, ya kan? Karena salah satu-satunya kampus Islam negeri di Sumatera Selatan adalah UIN Unepata Palembang. Kalau bukan kalian, siapa lagi yang mau masuk sih? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Itu kira-kira Karangga ya. Sekarang kami pamit undur diri. Semoga konten yang kami buat ini bermanfaat bagi kita semua. Pada Allah kami mohon ampun. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.